Guru di era sekarang dituntut buat melek teknologi. Kata siapa? Ya, kata saya. Tapi teknologi itu hanya alat dan bukan segalanya. Kualitas pembelajaran di kelas, interaksi guru dan murid, itu esensinya. Nah, kalau ini kata Mas Menteri, emang benar bisa sejalan. Kita mulai aja yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nilawati Abbas. Saya salah satu mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. Saya mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan kategori 1 tahun 2023. Jadi, saya akan melaksanakan ujian kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran yang berikut ya. Tapi sebelumnya Ibu akan bertanya dulu. Apakah sehat hari ini? Ya. Sehat semua? Ya. Alhamdulillah. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ha, 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 yes. Masuk pada kegiatan ya. Sebelumnya Ibu panggil satu orang siswa dulu untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan aman. Silakan Nija maju ke depan untuk memimpin doa bersama teman-teman. Sebelum belajar melek kita berdoa, biar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Hari ini berjalan dengan lancar. Nah, Ibu mau ambil daftar hadir dulu ya. Sebelumnya Iqbal, Bobo, Hamdan, hadir Bu. Nija, Fatir, Ya. Ramdanusi, Hadir. Ibnu, Hadir. Tasdi. Nah, anak-anak, kita akan menyanyikan satu lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Tahu lagu itu? Ya. Garuda Pancasila. Kalau bicara Pancasila berarti ada berapa sila yang ada? 5. Ada 5 sila. Coba sebutkan dulu yang pertama apa? Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga? Persatuan Indonesia. Keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, jadi ada 5 sila. Nah, sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional yang berjudul apa? Garuda Pancasila. Proklamasi
Pancasila? Ya. Ini profil Pancasila yang baru disebutkan tadi ada 5, sekarang profil Pancasila ada berapa? 6. Ini baru 6. Kalau Pancasila, sila itu ada 5. Kalau profil Pancasila baru ada 6. Saya silakan berdiri. Berdiri dulu. Kan kita ada profil Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Dan apa tadi? Tepuk mantul. Kita biasa melaksanakan itu kan, tepuk mantul. Ya. Oke, sekarang 1, 2, 3 kita akan tepuk mantul dulu. 1, 2, 3. Mantul, 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 mantap betul. SDM 12 anti kekerasan, stop pembulian, menciptakan kedamaian. Perdamaian, love is the best. Oke, nah sekarang kita akan masuk pada kegiatan inti. Tapi sebelumnya, Ibu akan membacakan dulu ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah membaca teks perkembangbiakan jagung, maka kamu akan mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram menggunakan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Yang kedua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkan dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Yang ketiga, setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang keempat adalah setelah berdiskusi, kalian akan mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar menggunakan aplikasi Canva. Kemudian setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari 2 negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Nah, yang paling terakhir adalah setelah berdiskusi, kalian akan mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari 2 negara terkait kondisi geografisnya dengan benar dalam diagram Venn menggunakan Canva. Jadi ini yang akan kita capai pada pertemuan pembelajaran hari ini. Oke, sudah siap belajar hari ini? Ya. Nah, sekarang anak-anak, kita akan masuk pada tema 1. Apa judul dari tema 1 yang akan kita pelajari hari ini? Selamatkan makhluk hidup. Selamatkan makhluk hidup. Silakan kelompok 2 keluarkan bukunya, taruh di atas meja buku. Sudah? Apa judul dari tema 1 yang akan kita pelajari hari ini? Selamatkan makhluk hidup. Selamatkan makhluk hidup. Kita akan masuk pada subtema 1 yang berjudul apa? Ya, tumbuhan sahabatku. Ya, tumbuhan sahabatku. Kita. Nah, sekarang anak-anak perhatikan ke depan apa yang Ibu pegang. Padi. Ya, apa yang Ibu pegang? Padi. Ini biasa kamu lihat di mana? Sawah. Biasa kamu lihat di sawah. Ya. Apakah ini termasuk sumber bahan makanan? Ya. Nah, ini adalah salah satu termasuk sumber bahan makanan pokok bagi Manusia. Bagi manusia. Kalau bukan ini kita orang makan apa? Kita akan makan apa kalau bukan ada ini? Ya kan? Nah, sekarang anak-anak berarti manfaat dari tumbuhan ini sangat besar bagi manusia ya? Ya, sangat besar bagi manusia. Makanya judulnya adalah tumbuhan sahabatku. Nah, kita akan keluar kelas
kita akan melihat keadaan sekitar kita. Apa saja tumbuhan yang tumbuh di sekitar kita. Oke? Siap semua ya? Ya, keluar dengan yang sopan, keluar dengan yang teratur. Silakan mulai dari kelompok 1, silakan keluar, kemudian kelompok 2. Ya. Jadi kamu akan melihat keadaan sekitar kamu. Coba kamu perhatikan dulu ke depan sini. Sedikit ya. Ini adalah salah satu lingkungan alam sekitar. Ada siapa saja yang kamu lihat di sini? Ada apa saja? Ya, ada hewan. Apa lagi? Ada tumbuhan. Apa lagi? Nah, ada manusia. Ada apa lagi? Ada ayam. Ada? Ya, sekarang kita akan keluar lapangan, keluar kelas. Kita akan melihat keadaan lingkungan sekitar sekolah kita. Ya, apa saja yang tumbuh di sini? Oke? Nah, apa saja yang tumbuh nanti kita akan lihat di luar kelas. Silakan keluar mulai dari kelompok 1. Sekarang kita akan membentuk satu lingkaran. Kita akan berdiskusi tentang bagaimana atau apa yang kita lihat di lingkungan alam sekitar. Oke? Sudah ya? Nah, sekarang silakan kamu lihat alam sekitar yang ada di sekeliling kamu. Apa yang kamu lihat? Ada apa? Iya, ada tumbuhan. Tumbuhan apa saja? Ada bunga. Apa lagi? Pohon. Apa lagi? Apa? Ada rumput. Apa lagi? Apalagi selain itu? Kalau kamu lihat ke depan sana, ke arah pandangan sana, apa yang kamu lihat? Sawah. Ada sawah yang tadi Ibu ada pegang ya? Ya, ada sawah. Di sawah itu ditanam padi. Itu adalah salah satu jenis tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik, di mana kamu akan mengisi lembaran yang ada di situ ya. Kamu akan menjawab setiap tugas yang ada pada lembar kerja peserta didik. Nah, mana kelompok 1 yang tadi? Kemudian kelompok 2. Jadi kamu akan tulis nama masing-masing kelompok di sini. Kemudian ada langkah-langkah kegiatan dan petunjuk kegiatan pada halaman awal ya, pada halaman depan. Kemudian, nah, setelah melihat lingkungan alam sekitar, apa saja yang kamu lihat, kemudian kamu buat satu pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan, ya. Kamu akan buat 1 atau 2 pertanyaan yang kamu akan tuliskan dalam lembar kerja peserta didik. Ayo silakan masing-masing kelompok mengambil tempat untuk mengerjakan setiap LKPD yang Ibu berikan. Tahapan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kamu bahas tadi dengan teman-teman yang ada di kelompok kamu. Sekarang silakan mulai dari kelompok 1, silakan presentasikan tugas yang ada di LKPD. Ayo silakan Zahra. Saya akan mempresentasikan tentang diskusi kelompok kami. Ya. Dari padi. Oh ya, pertanyaan yang dihasilkan oleh diskusi dari kelompok 1 adalah apa manfaat dari padi? Silakan kelompok 2 presentasikan tasbih.
manfaat dari tumbuhan? Oke, apa manfaat dari tumbuhan? Ini dua pertanyaan yang hampir sama jawabannya. Kelompok 1, apakah bisa menanggapi pertanyaan dari kelompok 2? Apa manfaat dari tumbuhan? Silakan Zahra. Bahan makanan pokok. Nah, misalnya kalau padi dia sebagai bahan makanan pokok. Nah, tadi pertanyaannya Zahra kan, apa manfaat dari padi? Padi adalah termasuk dalam tumbuhan. Jadi manfaatnya adalah sebagai sumber bahan makanan pokok. Oke, sekarang kembali ke tempat semula tasnif. Kita akan membacakan satu bacaan, teks bacaan yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang? Ya. Silakan buka semua LKPD-nya dan silakan baca Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Ayo Tasnik, silakan kasih keras suaramu supaya bisa didengar oleh semua. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasilan karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Nah, sekarang anak-anak, tadi temanmu Tasnik sudah membacakan bagaimana jagung berkembang? Iya. Nah, ada tugas di LKPD, masing-masing kelompok berdiskusi seperti tadi ya. Ya, seperti tadi berdiskusi menemukan ide pokok yang sudah kamu temukan dalam bacaan teks bagaimana jagung berkembang? Iya. Oke, silakan membantu kelompok. Kalian akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kamu bahas dengan teman sekelompokmu. Silakan Zahra, kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Ide pokok paragraf pertama adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Ide pokok paragraf kedua adalah seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Ide pokok paragraf ketiga adalah bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Ide pokok paragraf keempat adalah setelah terjadi tumbuhan, bunga jagung terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Ide pokok kelima adalah biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Oke, silakan berikan tepuk tangan dulu. Ya, jadi anak-anak, kita tadi sudah mempelajari bagaimana perkembangbiakan jagung. Nah, sekarang kita akan masuk pada perkembangbiakan generatif pada bunga. Nah, sekarang di depan kalian ada tumbuhan bunga. Jadi di bunga ini ada bagian-bagian apa? Bagian-bagian bunga. Nah, yang pertama, apa saja bagian bunga yang sudah kita pelajari? Apa? Yang pertama apa? Ya, ada mahkota. Ini ya. Kemudian ada kepala sari. Ada tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, dasar bunga, kelopak dan benang sari. Itulah bagian-bagian dari bunga. Nah, kita akan bermain apa namanya? Kita akan melakukan permainan menggunakan aplikasi TikTok. Kamu akan menyebutkan bagian-bagian dari bunga melalui aplikasi TikTok. Oke. Ya, anak-anak, kita akan bermain game menggunakan aplikasi TikTok. Kita akan menyebutkan bagian-bagian dari apa? Bunga. Oke, silakan mulai dari Zahra. Silakan Zahra. Bagian dari kepala sari, kepala putih,
biji dasar bunga. Kenapa? Dasar mahkota. Oke. Jadi anak-anak, setelah kita melakukan pembelajaran di luar kelas tentang apa saja perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, kemudian bagaimana jagung berkembang biak, sekarang kita akan mempraktikkan di aplikasi Canva bagaimana gambar dari bagian-bagian tumbuhan. Ini yang akan kamu gambar di Canva nanti, ya? Bisa? Oke, sekarang silakan masing-masing kelompok mempraktekkan cara membuat bagian-bagian tumbuhan di aplikasi Canva. Oke, silakan masing-masing kelompok. Tadi kamu sudah membuat desain melalui aplikasi apa? Canva. Melalui aplikasi Canva. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu perkembangbiakan generatif. Nah, perkembangbiakan generatif itu atau perkembangbiakan secara alami terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Yang ketiga, lanjutkan Jainal. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang. Oke, silakan lanjutkan Reva. Bagian keempat. Di dalam ruangan bakal biji terjadi pembuahan, yaitu pembentukan serbuk sari, kelamin, jahitan atau Hasil dari pembuahan disebut Zigot. Ya. Hasil dari pembuahan disebut Zigot. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa ada beberapa tumbuhan yang berkembang biak secara apa? Secara generatif. Apa saja yang berkembang biak dengan cara generatif? Padi, Mangga, durian, dan jagung. Yang sudah kita pelajari tadi ya, yang sudah kita baca tadi di luar kelas adalah salah satu perkembangbiakan secara generatif. Nah, anak-anak, bukan cuma padi, jagung, tapi bunga juga. Bunga juga itu berkembang biak secara apa? Secara generatif. Nah, silakan kamu lanjutkan di halaman 7. Kita akan mempelajari tumbuhan-tumbuhan bukan hanya di Indonesia, tetapi juga kita temukan di berbagai negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ya, jadi bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia, di negara-negara lain juga ada kita temukan. Ya, bunga yang indah. Salah satu bunga apa? Ayah, bunga kembang sepatu. Itu kita temukan di negara apa? Iya, Indonesia dan Malaysia. Selain dari kembang sepatu apa lagi? Iya, bunga kamboja. Berasal dari negara apa?
Ya, berasal dari dua negara Indonesia dan negara Laos. Nah, sekarang anak-anak kita akan masuk pada pembelajaran IPS. Kita akan membahas tentang negara-negara anggota ASEAN. Ya, jadi perlu diketahui bahwa ASEAN adalah sebuah organisasi internasional di mana di situ ada perkumpulan negara-negara anggota Asia Tenggara. Ya, jadi di situ sebuah organisasi berkumpul negara-negara yang ada di Asia, di kawasan Asia Tenggara. Jadi ASEAN ini singkatan dari Association apa? Association of Southeast Asian Nations. Ibu tulis ya. Ya. Apa bacaannya? Association of Southeast Asian Nations. Jadi sebuah organisasi perkumpulan negara-negara bagian Asia Tenggara. Ya. Nah, sekarang anak-anak, ASEAN ini didirikan pada tahun 1960. Oke. Didirikan pada tahun 1960. Jadi ada 5 negara yang memprakarsai terbentuknya sebuah organisasi yang dinamakan ASEAN. Ya, ada 5 negara. Yang pertama adalah Indonesia, yang kedua apa? Malaysia, yang ketiga adalah Thailand, yang keempat adalah Singapura, dan yang kelima adalah Vietnam. Ini adalah 5 negara yang memprakarsai terbentuknya apa? ASEAN. Terbentuknya ASEAN, 5 negara. Kemudian seiring berjalannya waktu menjadi 10 negara ASEAN. Jadi bertambah menjadi 10 negara ASEAN. Kita akan bermain game tentang bagaimana menyebutkan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Ada 10 negara ASEAN. Indonesia, Malaysia, dan Thailand, Singapura, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, dan Brunei Darussalam. Ada 10 negara ASEAN. Indonesia, Malaysia, dan Thailand, Singapura, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, dan Brunei Darussalam. Ya, jadi itu adalah ada 10 negara yang harus kita ketahui yang tergabung dalam apa? Negara-negara Asia Tenggara. Nah, anak-anak, kita akan mempelajari bagaimana kehidupan sosial masyarakat di bagian Asia Tenggara. Salah satunya kita yang berada di Indonesia, ya. Kita adalah salah satu bagian dari negara Asia Tenggara. Nah, di sini ada kehidupan negara-negara bagian Asia Tenggara. Yang pertama Brunei Darussalam, ya. Jadi Brunei Darussalam ini biasa disebut dengan Kampung Anyer atau desa terapung di Brunei Darussalam, ya. Jadi tahun 1400 Kampung Anyer ini menjadi pusat pemerintahan yang ada di Brunei Darussalam. Nah, budaya Brunei Darussalam ini dipengaruhi oleh ajaran agama Islam. Kemudian masuk pada Malaysia. Coba dibaca Iqbal yang untuk Malaysia. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Tionghoa, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Iligayon, Iligaino atau Ilongo, Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasin. Oke.
silakan dilanjutkan. Sekarang anak-anak, setelah kalian mempelajari kehidupan apa namanya tadi? Kehidupan negara-negara di bagian Asia Tenggara. Nah, Ibu akan memberikan kalian tugas perorangan atau tugas masing-masing. Kamu lihat di LKPD ada membuat diagram Venn. Membuat diagram Venn masing-masing ya. Ini tugas masing-masing. Kalian akan membuat diagram Venn, lalu kemudian pilih 2 negara yang akan kamu cari atau kamu cari informasinya mengenai kehidupan negara di bagian Asia Tenggara. Oke, sudah selesai untuk pembelajaran kita. Sekarang ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu, berdiri semua. Nah, sekarang anak-anak, kita sampai pada penghujung pembelajaran. Tapi sebelumnya, Ibu akan bertanya dulu apa yang Zahra rasakan pada saat proses pembelajaran. Bagaimana kita belajar di luar kelas, bagaimana kita menggunakan aplikasi sebagai media pembelajaran. Apa yang Zahra rasakan? Apa? Ya, Zahra merasakan senang ketika belajar yang sudah kita pelajari tadi. Apakah kamu juga senang? Ya. Apa yang membuat kamu senang? Coba ungkapkan. Apa yang membuat kamu senang? Belajar di luar kelas. Apa lagi? Belajar menggunakan Android. Ya, belajar menggunakan Android. Ya, jadi kita sudah berhasil menjawab tantangan perkembangan zaman di abad 21. Bagaimana mengkolaborasikan antara pembelajaran di luar kelas dengan pembelajaran yang ada di kelas, diaplikasikan dengan perkembangan digital di era teknologi yang ada sekarang. Ya? Nah, kita sudah berhasil menjawab bagaimana membuat tugas melalui aplikasi Canva, bagaimana bermain game melalui apa? TikTok. Ya. Nah, sekarang anak-anak, kita sampai pada penghujung penutup pembelajaran. Kita akan menyimpulkan bahwa perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara apa? Ya, perkembangbiakan secara kawin. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Silakan berdoa dipimpin oleh Tasdik. Ayo. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa. Doa dimulai.